Iya, sebetulnya kayak material Hmm. material sosial itu. Ya, jadi kesejahteraan sosial. Jadi ya, oke. Kesejahteraan sosial itu semacam pencapaian ya, pencapaian yang diperoleh ya, yang diperoleh individu atau sejumlah masyarakat dalam meningkatkan mutu atau kualitas hidupnya, kualitas hidupnya di masyarakat ya. Nah, itu namanya kesejahteraan sosial ya. Jadi meningkatkan mutu kualitas dan membawa manfaat bagi orang lain. Nah, itu. Ya, itu kesejahteraan sosial. Ya. Oke, kemudian di sini sebelum kita membahas tentang kesejahteraan sosial maupun rehabilitasi, jadi rehabilitasi sosial ini itu diawali oleh adanya ketunasosialan ya. Jadi ketunasosialan artinya permasalahan sosial yang dapat menyebabkan seseorang itu sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Juga membuat mereka mengalami perasaan terkucil dari kelompok masyarakat. Nah, ini awal mula pentingnya rehabilitasi ya. Awal mula pentingnya rehabilitasi sosial itu dikedepankan. Ya, jadi asal mulanya nih ada ketunasosialan, jadi sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Intinya di situ. Ya, jadi kemudian selain sulit juga ada perasaan terkucil. Jadi dia merasa dikucilkan oleh masyarakatnya gitu. Ya, gitu. Nah, di sini pengertian rehabilitasi sosial itu rangkaian kegiatan komunitas masyarakat melindungi dan memulihkan mentalitas mentalitas sejumlah masyarakat yang mengalami keterpurukan akibat bencana alam maupun musibah lainnya. Nah, ataupun penyakit yang dideritanya. Nah, ini pengertian dari rehabilitasi sosial ya secara istilah ya sebenarnya. Jadi kata melindungi dan memulihkan, nah itu rehabilitasi. Ya. Nah, adapun kesejahteraan sosial itu pencapaian sejumlah masyarakat dalam perbaikan kehidupan keluarganya ke arah yang lebih baik. Artinya sama dengan quality life ya. Kualitas hidup. Ya. Jadi kalau orang yang sudah mencapai kualitas hidup, maka hidupnya sejahtera. Nah, itu namanya kesejahteraan sosial. Ya. Dan dia bisa membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, itu. Ya. Oke. Nah, kemudian sini ada populasi tunas sosial berdasarkan data Pusdatin Depsos ya tahun 2008 ya. Ini berjumlah kurang lebih dari 1,06 juta jiwa. Nah, ini sekitar 12 tahun yang lalu ya. Nanti akan lebih saya upgrade lagi untuk yang terbaru tahun 2019 mungkin ya. Ini atas 46.000 tunasusila, ya mungkin sekarang meningkat ya. Ya, 39.000 pengemis, 40.000 gelandangan dan 132.000 bekas warga binaan atau mantan narapidana ya. Ya, mantan narapidana. Kemudian 139.000 korban penyalahgunaan nafsa, 7.000 pengidap HIV, ya 200.000 anak nakal dan 107.000 anak jalanan dan 357.000 keluarga yang bermasalah sosial psikologis. Jadi 357.000 ini masalah sosial psikologis, contohnya apa? Perceraian ya, contohnya perceraian atau broken home ya, kemudian masalah kemiskinan dan segala macam ya. Nah, itu. Nah, sini sering terjadi dalam penanganan bencana alam adalah terlambat dalam pelaporan kejadian bencana alam. Nah, ini bagaimana pihak-pihak pemerintah itu sangat lambat dalam menangani korban bencana alam sehingga menimbulkan traumatik yang sangat berkepanjangan ya.
kalau dia tidak segera ditangani. Ya, jadi kalau untuk korban bencana alam itu wajib untuk direhabilitasi juga. Jadi tidak hanya korban istilahnya HIV, korban narkoba, bukan hanya itu, tapi korban bencana alam juga wajib untuk direhabilitasi. Ya. Masalah lain itu keterbatasan peralatan untuk evakuasi korban, pembenahan lokasi bencana yang rusak, minimnya sarana dan prasarana umum ke lokasi bencana, serta jumlah SDM-nya yang masih minim, ya, dari kuantitas maupun kualitasnya. Nah, ini jadi banyak sekali nih sebenarnya, ya, yang kita pelajari ya di mata kuliah ini ya, rehabilitasi sosial. Jadi tidak hanya korban nafsu saja, bisa juga dari bencana alam, kayak misalkan korban longsor, ya, ataupun misalkan ya korban banjir dan segala macam. Yang paling sering sih korban banjir ya, ketimbang korban longsor ya. Oke. Nah, di sini permasalahan lain itu terbatasan jumlah tenaga lapangan yang terdidik dan terlatih. Ya, misalnya dalam penanganan korban bencana, ya, kemudian pemberi layanan rehabilitasi sosial kepada PMKS, ya, ini kesejahteraan sosial ya, ya, oke, kemudian serta pelaksana bantuan jaminan sosial, ya, sumber potensi tenaga lapangan masih ada kendala, ini dengan belum tertatanya dengan rapi ya, standar pelayanan minimalnya dalam bidang kesos ya. Nah, minimnya jumlah SDM yang profesional ya di bidang kesos ya. Sehingga terbatasnya minat orang dalam melakukan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Nah, biasanya banyak ini yang jurusan-jurusan sosial tuh sedikit minatnya. Nah, nanti kita upayakan ya lulusan ya BKI ini nanti bisa terjun di dalam kesejahteraan sosial ya. Jadi tidak hanya dia berorientasi saja di bidang konselingnya, tapi bagaimana dia bisa memulihkan psikis ya, mentalitas korban bencana alam dan sebagainya ya. Ya, ataupun orang yang baru kena PHK, nah itu bisa juga kita terjunkan itu SDM-nya ya. Oke. Nah, sini langkah-langkah kebijakan yang ditempuh dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat akan terus dilanjutkan guna menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan sosial. Ya, oke. Nah, jadi biasanya langkah-langkah itu menetapkan perencanaan, ya, menetapkan perencanaan, kemudian membuat roadmap, ya, alur kerja, ya, kemudian menentukan instrumen yang akan mendukung pelaksanaan, ya, kemudian melakukan survei dan membuat ya draft ya kerjasama dengan pihak tertentu dalam arti memudahkan program pelayanan rehabilitasi sosial. Nah, itu merupakan langkah-langkah kebijakan ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada pelaksanaan program layanan perlindungan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia yang terlantar. Ini tahun 2005 ya, sekitar 15 tahun yang lalu ya, sampai dengan 2019 itu terdapat di 3 provinsi. Itu tujuannya meringankan beban pengeluaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan kesos bagi lansia dalam menikmati taraf hidup yang sewajarnya. Nah, aslinya di sini banyak sekali ya program-program dalam bentuk sosial ya, bansos. Kayak misalkan kayak padat karya. Nah, padat karya itu untuk meringankan beban kehidupan masyarakat ya, padat karya. Itu bagian dari program kesejahteraan sosial padat karya itu. Ya, jadi padat karya itu tidak hanya untuk bagi orang dewasa saja ya, dewasa awal atau dewasa madya, tapi bisa juga ya diperuntukkan untuk lansia. Ya, misalkan ya diberikan modal, misalkan lansia itu kesenangannya apa, misalkan menjahit atau menyulam. Nah, diberikan modal seperti itu supaya lansia itu bisa mandiri ya, bisa mengelola hidupnya dengan baik ya. Nah,
Seperti itu, ya. Kemudian kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan dan rehabilitasi terhadap tunas sosial, yaitu gelandangan, pengemis, bekas narapidana atau mantan napi, ya, pekerja PSK, ya. Kemudian dilaksanakan melalui fasilitas rehabilitasi. Ini baik melalui panti sosial maupun memberikan penyuluhan langsung pada mereka. Nah, di sini nanti kemungkinan ya lulusan BK ini bisa kita arahkan ke sana, ya. Jadi untuk magang di lembaga rehabilitasi sosial, ya, gitu. Jadi tidak hanya orientasinya kepada pendidikan saja, ya. Ya, jadi sementara itu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi pecandu narkoba, psikotropika dan zat aktif lainnya dilaksanakan di 31 provinsi, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Halo, ada pertanyaan? Tentang pengantar rehabilitasi sosial? Mau nanya, Pak. Ya, siapa? Fatima? Apa Salwa? Halo? Abso ya? Siapa nih? Salwa dulu deh, Salwa dulu. Apa Fatima? Apa Fatima? Iya, siapa aja dulu ya? Fatima aja dulu, Fatima, silakan Fatima. Oh, Salwa. Ya, silakan Salwa. Ya, Salwa dulu dah. Atau Nurul Amalia mungkin punya. Ya. Silakan Salwa, silakan yang mau ditanyakan apa? Enggak nih, Pak. Kenapa enggak? Ya. Ayo silakan Pak Nur Amalia mungkin? Pak, Ya. Pak mau nanya. Ya, Fatimah silakan. Pak mau nanya. Iya, Ya, jadi ya, silakan. kan sekarang kan maksudnya kok kondisi sekarang kan lagi pandemi kayak gini. Apa sih bisa masuk ke rehabilitasi sosial gitu Bisa atau tidak ya? pandemi ini? Tidak terlaksananya rehabilitasi sosial gitu. Oke, saya tampung dulu ya. Iya. Iya. Oke, silakan yang lainnya Salwa mungkin atau Hafsah. Silakan Salwa, Hafsah atau Nur Amalia. Enggak, Pak. Ya. Silakan Salwa. Ada yang mau ditanyakan Salwa? Enggak, Pak. Nggak jadi. Oke, yang lainnya mungkin Nur Amalia atau Hafsah? Silakan Nur Amalia, mungkin Nur Amalia lagi masak kali ya.